Hai guys, belajar lagi bersama Kak Asma. Jangan lupa like dan subscribe. Pada kesempatan ini kita akan belajar pendekatan pembelajaran IPA. Pembahasan pertama yang akan dibahas di video kali ini adalah pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan adalah cara pandang terhadap suatu subjek mater. Subjek di sini adalah guru dan objeknya adalah siswa. Menurut Syaiful berpendapat bahwa pendekatan adalah cara pandang guru terhadap siswa dalam menilai sikap dan perbuatan untuk memecahkan masalah dalam kelas. Jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran IPA. Yang pertama, contextual teaching and learning. Yang kedua, inquiry. Yang ketiga, konstruktivisme. Yang keempat, keterampilan proses. Yang terakhir, sains dan teknologi masyarakat. Trianto menyatakan bahwa pendekatan contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang dia ajarkan dengan dunia nyata siswa. Pendekatan kontekstual terdiri dari proses belajar, transfer belajar, siswa sebagai pelaku belajar, dan terakhir, pentingnya lingkungan belajar. Langkah-langkah penerapan CTL dalam kelas sebagai berikut. Yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara belajar sendiri. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang terakhir, hadirkan semua model sebagai contoh pembelajaran. Selanjutnya, kita akan bahas adalah pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry adalah proses pendekatan membentukkan sikap positif. Sikap positif di sini adalah kreatif, kritis, inovatif, percaya diri, terbuka, dan mandiri. Pada diri sendiri berangsur-angsur akan tumbuh. Selanjutnya, tahapan yang ditempuh dalam melakukan pendekatan inquiry. Yang pertama, merumuskan masalah untuk dipecahkan murid. Yang kedua, menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis. Yang ketiga, siswa mencari informasi. Yang keempat, menarik kesimpulan jawaban atau generalisasi. Yang terakhir, mengaplikasikan kesimpulan atau generalisasi. Prosedur pelaksanaan pendekatan inquiry. Yang pertama, stimulus. Yang kedua, problem statement. Yang ketiga, data processing. Yang keempat, verification. Yang terakhir, generalization. Kelebihan pendekatan inquiry. Yang pertama, merupakan strategi penekanan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang kedua, memberikan ruang yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang ketiga, strateginya sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern. Yang terakhir, strategi pembelajaran ini, murid yang memiliki kemampuan tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran pelajar. Selanjutnya akan kita bahas adalah prinsip konstruktivisme. Prinsip utama dalam pembelajaran konstruktivisme adalah yang pertama, penekanan pada hakikat sosial dari pembelajaran. Yang kedua, zona perkembangan terdekat. Yang ketiga, pemagangan kognitif. Yang terakhir, mediated learning. Selanjutnya, ciri-ciri pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, pelajar harus terlibat secara aktif dalam belajarnya. Kedua, pelajar bekerja dan berpikir. Ketiga, informasi baru harus diikut sertakan dengan informasi lama. Terakhir, orientasi pembelajaran berdasarkan pemecahan masalah. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan pembelajaran konstruktivisme. Keuntungannya yang pertama, membiasakan siswa belajar mandiri. Kedua, menciptakan kreativitas untuk belajar. Terakhir, siswa terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Kelemahannya, siswa mengkonstruksi pengetahuannya yang mana konstruksi ini tidak cocok dengan hasil konstruksi para ahli matematika.
Selanjutnya, pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses adalah suatu pendekatan digunakan dalam proses belajar mengajar yang menekankan proses perolehan murid dalam menemukan sesuatu. Prinsip yang harus dipahami yang pertama, kemampuan mengamati, kemampuan menghitung, kemampuan mengukur, kemampuan mengklasifikasikan, kemampuan menemukan hubungan, dan menganalisis data. Selanjutnya, ciri keterampilan proses. Yang pertama, menekankan pentingnya belajar. Yang kedua, menekankan pentingnya keterlibatan siswa. Ketiga, adanya penekanan belajar dua arah. Keempat, adanya keterlibatan intelektual. Yang kelima, adanya keikutsertaan siswa. Selanjutnya, pendekatan STM atau Sains Teknologi Masyarakat. Pendekatan STM ini adalah suatu usaha untuk menyajikan sains IPA melalui pemanfaatan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama pendekatan sains teknologi masyarakat yaitu agar dihasilkannya siswa-siswa yang memiliki bekal ilmu dan pengetahuan agar nantinya mampu mengambil keputusan-keputusan terkait masalah dalam masyarakat. Kelebihan pendekatan sains teknologi masyarakat. Beberapa kelebihannya itu yang pertama itu siswa dapat melihat hubungan nilai tentang apa ya matematika, siswa dapat melihat referensi teknologi, mereka juga menjadi lebih mudah dan terampil mengidentifikasi penyebab atau dampak penggunaan suatu teknologi. Teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.